Holy moly, moly, moly. Mengenai pengguna jalan yang tidak memberikan uang kepada anak jalanan dan gembel pengemis. Nah, menurut pandangan kakak, apakah menurut kakak memberikan uang kepada anak jalanan dan gembel pengemis itu hal yang baik? Kalau menurut saya sih pribadi itu, kalau melihat kayak si anak kecil itu dengan seikhlasnya kita, lebih bagus kita kasih deh, karena walaupun memang anjuran pemerintah melarang, tapi kan di sisi lain seperti itu memang anak-anak gembel jalanan itu kan memang tidak membutuhkan sama sekali itu namanya uang tadi. Apalagi kan di sini kan perekonomian di negara kita atau terutama di Sulawesi Selatan ini kan tidak merata begitu. Jadi mohon maaf, jadi kalau menurut saya pribadi lebih bagus, alangkah bagusnya kita melakukan kebaikan lah kepada anak-anak gembel jalanan, walaupun itu bersifat nominalnya kecil. Yang penting kita melakukan kebaikan itu dengan keikhlasan begitu. Kak, siapa yang berperan penting dalam hal penanganan anak jalanan dan gembel? Menurut saya pribadi berperan sekali itu namanya pemerintah. Jadi karena pemerintah itu kan dalam setiap pemilihan ataupun musyawarah itu masyarakat mengamanatkan pemerintah untuk bisa mengatasi permasalahan dalam sebuah daerah ataupun wilayah negara. Disitulah peran pemerintah yang harusnya mengatasi permasalahan baik permasalahan yang dari yang kecil seperti mengatasi masalah gembel jalanan ini maupun masalah besar seperti mengatur seluruh wilayah-wilayah kedaulatan negara. Jadi di sini peran pemerintah. Nah, pemerintah ini perlu ikut andil dalam mengkoordinir semua jajaran-jajaran dinasnya untuk mengendalikan anak gembel ini, seperti dinas sosial, ya dinsos, ya itu yang memiliki peran penting untuk mengatasi ini. Gimana menurut kakak tentang pekerjaan anjing dan gepeng di sekitaran pengguna jalan? Kalau saya sih sebenarnya lebih bagus deh, kalau menurut saya pribadi, karena kan itu tisu-tisu begitu kan biasa dibutuhkan dalam perkantoran, apalagi kan di tempat-tempat yang kayak toko-toko itu biasa jarang kita temukan, dan lebih murah dan efisien harga kalau masalah jualan tisu di pinggir jalan itu daripada toko-toko supermarket. Jadi mohon maaf, karena saya pernah juga beli tisu-tisu panjang begitu, yang dimana itu yang di pinggir jalan itu lebih murah, 20.000 dapat 3, bahkan biasa dikasih lebih. Kalau di toko-toko Alfamart begitu harganya 18.000 deh, beda 50% kalau tidak salah perbandingannya. Jadi kalau saya tidak salah sih deh kalau pinggir jalan jual tisu begitu, cuman saya sarankan itu alangkah bagusnya ya itu pada saat lampu merah saja, misalnya kayak dalam suasana jalanan berhenti, ya kita manfaatkan itu. Kita sarankan penjual tisu itu menjual kepada pengendara atau pengemudi mobil begitu. Apakah kakak sebagai pengguna jalan tersebut bisa merasa terganggu saat bertemu anak jalanan dan gembel pengemis ini? Kalau saya pribadi sih tidak sih deh, selama kita ikhlas mau beri itu uang kepada anak kecil, walaupun pemerintah menyarankan jangan, ya tidak ada salah di sini kalau kita membantu dengan sesuai keikhlasan hati kita, nurani kita, karena kan mengingatkan dia juga namanya mampu hidup kan, kehidupan bagaimana kan kita juga merasakan hal yang sama toh, kita juga pasti manusia, kita pun juga namanya kehidupan ini menjadi yang lebih sejahtera. Nah, makanya dari itu kita alangkah bagusnya kita bantu dalam artian kita batasi dan agar tidak menjadi berlebihan, karena kalau kita tidak punya cara, kita ajari dengan baik-baik
apa kayak misalnya dia punya usaha itu bagus, kita menganjurkan si peminta jalanan itu buka usaha-usaha kayak jual-jual tisu atau jual-jual dan masyarakat lainnya, daripada kalau kita minta. Kalau saya pribadi begitu. Tapi kalaupun memang belum ada usahanya sama sekali, di sini tidak salah juga kita kasih. Namun perlunya lagi pemerintah ini sangat berperan lah untuk bisa membantu ini atau mengatasi masalah dihadapi peminta jalanan ini, bisa mengatasi kemacetan dan kemiskinan gitu. Menurut kakak, mengapa para anak korban berkeliaran di jalan? Iya, yang Di jalanan. anak-anaknya, kalau menurut saya pribadi mungkin anak-anak jalanan itu berkeliaran bisa jadi dia ingin memenuhi kebutuhannya pribadi ataupun kebutuhan hidupnya, bahkan bisa jadi juga kalau walau sih mungkin juga ada yang melakukan atasan dari orang-orang kaum atau investor gitu, tapi ini bisa jadi, tapi apa secara umum sih kebanyakan sih kita ini kayaknya untuk memenuhi kebutuhannya pribadi deh, karena lihat kan apalagi dalam keadaan pandemi ini perekonomian menurun 5% ya, seperti di bank, di masyarakat. Nah, di situ banyak terjadi pengangguran. Jadi tidak ada salahnya sih juga anak jalanan ini meluangkan waktunya mempertahankan hidupnya, kehidupannya sampai kita lakukan. Kan kakak melihat para anak jalanan dan korban kayak Kalau kayak tidak kalau saya pribadi sih mulai dari sebelum 2022 ini saya sempat menangkap anak-anak miskin ini itu yang kita bangsa, tapi di situ saya juga kalau berpikir secara manusiawi saya juga tidak tega deh, karena di situ kan dia juga mempertahankan kehidupannya tuh dari apa, jadi tidak ada salahnya kita bantu. Tapi di sisi lain kita juga perlu memberikan nasihat atau arahan agar dia bisa juga berkembang lah untuk mempertahankan kehidupannya, seperti buka usaha atau menjual keluarga atau bagaimana, ataupun kalau tidak dia juga perlu kita minta pertolongan atau bantuan kepada pemerintah seperti dinas sosial ini agar bisa memberikan solusi atau peluang bagi dia. Biasa saya bertemu itu di setiap lampu merah deh, kayak di jalan Pengayuman di jalan Veteran, dan masih banyak lagi jalan raya dan yang ini lampu merah biasa saya jumpai. Tapi yang saya ingat saya pernah ketemu pada saat di jalan perempatan Jalan Adiaksa Pengayuman